Iya, betul sekali Alio. Negeri Serumpun Sembalai tidak hanya terkenal sebagai penghasil timah, tetapi juga terkenal sebagai penghasil lada putih berkualitas terbaik di dunia. Dan menariknya lagi Kiki, dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah fokus menjadikan sektor lada putih ini menjadi sektor andalan untuk mendongkrak perekonomian. Nah, seperti apa keseriusan pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mewujudkannya? Ini dia selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan program Resi Gudang dengan sistem syariah untuk menjawab persoalan tata niaga lada yang dinilai belum maksimal. Dari sisi pengelolaannya, Pemprov melibatkan koperasi, sedangkan untuk pembiayaannya menggandeng perbankan syariah dan bank konvensional lainnya. Resi Gudang akan dikelola oleh para petani, sedangkan pemerintah hanya akan berperan sebagai pembina. Petani bisa menitipkan lada minimal 200 kg atau bahkan lebih tanpa menerapkan batas maksimal. Dan setelah dititipkan, petani yang akan menentukan di harga berapa lada mereka akan dijual. Dengan sistem Resi Gudang ini, petani bisa mendapatkan uang cash sebesar 70% dari total harga jual lada yang ditetapkan pada saat penitipan ke Resi Gudang. Sedangkan 30%-nya dibayarkan saat pemilik lada sudah menginginkan untuk melepas lada dengan harga tinggi. Penerapan strategi pemerintah provinsi dalam mewujudkan sistem Resi Gudang ini pun kini masih terus dikebut agar pengoperasionalannya berjalan 100% dan menyebar di sejumlah wilayah di Pulau Bangka dan Belitung. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Kementerian Perdagangan yang mengontrol jalannya sistem Resi Gudang menyebut pola tata niaga lada seperti ini lebih terjamin dan teruji manfaatnya bagi para petani, serta pemerintah daerah yang serius menjadikan komoditi andalannya berjaya di pasaran internasional. Kepala Bapepti Bahrul Hairi menjelaskan, sejumlah daerah diklaim telah sukses menerapkan strategi ini. Di antaranya di Takengon, Provinsi Aceh dengan komoditi kopinya, dan di Cianjur, Jawa Barat dengan komoditi berasnya. Sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapepti menjelaskan peluncuran sistem Resi Gudang beriringan dengan penyempurnaan pelaksanaan pola ini. Di antaranya, menyiapkan gudang-gudang yang sudah diplot sebagai tempat penitipan dan penjualan lada, serta penyempurnaan tenaga sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasionalkan sistem ini. Bapepti menunjuk perusahaan pergudangan milik pemerintah PT BGR sebagai pihak ketiga yang mendampingi BUMD atau koperasi yang menaungi sistem Resi Gudang milik pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dipastikan dalam waktu 6 bulan, PT BGR dapat mendampingi Pemda agar kualitas gudang serta SDM sesuai dengan standar internasional. Nah, inilah perlu pembinaan. Departemen Perdagangan membantu dalam kaitannya mempersiapkan pengelola gudangnya. Ya, koperasinya atau badan usaha milik daerahnya atau siapapun yang dituju pengelola, kita lakukan pendampingan. Kita pendampingan orang-orangnya, terus kita tunjuk BGR untuk mendampingi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti BGR bisa lepas, orang-orang lokal lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan ini. PT BGR sebagai badan usaha milik negara menjamin penerapan sistem pergudangan dengan standar internasional dapat berjalan dengan lancar. Pengalaman perusahaan plat merah ini dalam menerapkan sistem pergudangan di Nusantara menjadi bekal utama agar komoditi lada khas Bangka Belitung yang terkenal dengan sebutan Muntok White Paper-nya ini semakin melejit di pasar global. Bahkan, berdasarkan kajian yang dimiliki PT BGR, harga jual komoditi yang tersimpan di pergudangan dapat naik minimal 20% dari harga domestik. Jadi selama kurang lebih 6 bulan tim kami mendampingin dari anggota dari koperasi yang ada di sini. Untuk sistem kan sudah ada, setidaknya itu sudah sangat membantu, relatif kan gampang lah. Dengan modul-modul yang ada, fitur-fitur yang ada itu sangat mudah untuk dipelajari. Nah, tim kita mendampingi sampai orang ini ahli dan bisa mengoperasikan kegiatan Resi Gudang. Sampai dari sejak barang masuk, pemeriksaan kadarnya, kembali lagi kadar ini bagian dari kunci. Nah, setelah itu baru sampai pengeluaran Resi Gudang. Karena resi ini akan menjadi duit.
disampaikan kepada bank atau investor, ini yang akan menjadi persyaratan akan dibayar oleh investor atau perbankan atau bank syariah kalau yang di sini. Nah, kita dukung, kita bantu sampai mereka ahli, sampai jalan. Jika nanti masih dalam 6 bulan juga masih kemampuannya masih meragukan, ya kita akan dampingi sampai mereka benar-benar sudah bisa berjalan. Sistem resi gudang yang diawasi oleh Bapepti adalah aturan yang telah disahkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang resi gudang yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sistem resi gudang dilahirkan dengan misi utama untuk meningkatkan kualitas komoditi dan yang terpenting meningkatkan penghasilan kesejahteraan petani. Sistem ini mendorong petani untuk lebih profesional sehingga dapat menghasilkan komoditi terbaik dan berkualitas ekspor. Bagi para pelaku usaha sektor agrobisnis dan agroindustri, adanya sistem resi gudang ini akan memberikan kemudahan memperoleh komoditi yang berkualitas. Karena komoditi yang disimpan di gudang SRG telah melalui uji mutu yang dilakukan oleh lembaga yang disebut Lembaga Penilai Kesesuaian. Belum lagi keuntungan dengan adanya sistem resi gudang yang akan membuka peluang bagi petani, yakni mendapatkan kepastian mutu dan jumlah. Karena tes uji mutu dilakukan oleh LPK atau Lembaga Penjamin Kesesuaian yang telah terakreditasi. Petani juga bisa memperoleh pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya, dengan jaminan resi gudang tanpa agunan lainnya, serta mempermudah jual beli komoditi siaran langsung maupun melalui pasar lelang, karena tidak perlu membawa komoditi sebagai contoh, tapi cukup membawa resi. Dan yang terpenting, dalam penerapan sistem ini adalah mendorong petani untuk perusahaan secara berkelompok, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.